Kali ini saya ngebuat video di lantai kamar mandi. Tapi sebenarnya di project ini di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di apartemen Fatmawati City Center di Jakarta Selatan ya. Dan di dindingnya itu udah saya buat epoxy resin, tapi bentuknya itu awal mulanya panel memakai media PVC board ya, kayak triplek gitu, tapi dia tahan air dan bentuknya itu seperti triplek, warnanya putih. Tak tuang-tuang pakai epoxy, setelah kering terus ada potongan-potongan nutnya itu pakai silikon. Untuk menempelkannya saya memakai lem epoxy. Kalau lem epoxy itu banyak dijual di toko-toko bangunan. Kalau teman-teman mau nyari lem epoxy yang 2 komponen, tapi ya jangan tanya harganya berapa, ya lumayan mahal ya. Ini bisa untuk merekatkan antara PVC board ke dinding keramik. Nah, dindingnya ini keramik coy. Nah, kemudian untuk membantu supaya dia ngelengket ke atas gitu, saya memakai double tip ya, atau lakban yang kanan kiri itu loh bro. Wes coba kalian takon. Nah, kemudian kali ini saya akan menjelaskan detail-detail mengenai epoxy resin dirty pouring. Ini spesifik di atas keramik, medianya itu keramik, jadi ini udah keramik. Nah, kemudian langkah pertama mau kita primer. Nah, primernya itu harus memakai primer khusus, nggak boleh asal pakai primer, karena primer itu kan banyak jenisnya ya. Nah, yang saya pakai ini primer yang bisa merekat di atas media keramik. Nah, apabila media semen itu beda lagi primernya. Primer yang saya pakai untuk media keramik itu berbeda dengan primer yang langsung ke semen, dan barangnya juga tentunya jauh lebih mahal ya harganya. Nah, untuk step awalnya ini mari kita ngaduk dulu ya. Ini posisinya agak jongkok. Ini primernya ya, bentuknya warna putih ini. Nah, ini primer ini sebagai adhesif atau untuk mengikatkan aja tahap awalnya, atau sebagai base coat-nya itu untuk menambah daya rekat makin kuat ke permukaan keramik. Jadi kalau mengenai primernya juga udah ada rasio perbandingannya di sini, ada tulisannya, jadi nggak perlu pusing-pusing kayak orang susah bro. Nah, ini hardener atau pengeringnya. Jadi di situ sudah ada tertulis. Nah, setelah diaduk primer ini, cara pengaplikasiannya memakai ini scrubnya seperti ini, pakai raskam juga bisa, pakai kapek yang lebar juga bisa ya, jangan pakai kuas. Soalnya alasannya pakai ini supaya kita bisa menekan ke permukaan medianya. Oke bro, ini primernya udah selesai ya, dan kita tunggu kering sekitar 12 jam lebih lah, baru nanti kita amplas. Terus nanti kalau ada yang gelombang-gelombang, ada yang cekung-cekung, kita dempul. Nah, dempulnya juga memakai epoxy supaya kental. Nanti kalian bisa tambahkan talek resin. Kita tunggu ya kering lah ya, sambil ngopi-ngopi sama Termi. Oke, ini udah 24 jam kita mau ngamplas. Ini primernya udah kering, bisa diinjak-injak 24 jam ya. Terus nanti mau tak amplas, terus kemudian proses body coat. Nah, fungsi body coat itu untuk meratakan permukaannya, jadi permukaannya itu harus rata. Nah, fungsi primernya itu untuk melengketkan ke medianya atau ke keramiknya gitu. Jadi ada fungsinya masing-masing ya. Setelah body coat nanti kita amplas besok ya, ini besoknya. Terus nanti kita top coatnya dimotif-motif gitu. Oke.
Oke, ini udah tak amplas ya. Terus kita wajib membersihkan debunya. Setiap selesai pengamplasan itu wajib dibersihkan debunya, harus punya vakum, wajib, nggak boleh ditawar. Pakai kipas angin, oh jangan. Apalagi pakai sapunya Darmi, nggak bisa. Ini saya mau ngeracik bodycoatnya ini encer ya, soft leveling, tapi mau saya kasih tambahan talak resin seperti ini, tepung. Ini di Tokopedia juga banyak orang ngejualnya. Kenapa saya tambahin ini? Supaya dia tidak mengalir terlalu banyak, karena ini kan medianya itu miring ya, karena kamar mandi itu pasti miring. Saya ngakalinnya itu pakai talak supaya blebernya itu atau turunnya itu nggak terlalu banyak gitu. Ini kan udah tak puring atau udah tuang, terus ya kita tunggu kering. Besok kita amplas, terus baru kita motif lagi. Dan ini udah kering. Ini tak amplas dulu. Tahapan udah tak jelasin tadi, harus diamplas ya. Setiap tahapan harus seperti itu gitu. Dan nanti kita lanjut ke pembuatan motifnya atau dekoratif. Memakai epoxy resin Verva yang coating jenisnya. Ini kalau yang bagian di sini udah jadi duluan, ini sengaja dijadiin duluan biar nggak mengganggu.
Oke guys, udah selesai. Ini proses dan prosesnya ini sebenarnya udah detail ya, tapi kalau nggak diperhatikan betul mungkin ya salah dalam pengerjaannya, karena pengerjaan di lantai atau epoxy flooring dekoratif lantai itu ya butuh kesabaran, satu butuh ketelitian, terus butuh pemahaman mengenai apakah dasarnya itu atau base-nya itu memakai semen itu beda perlakuannya, atau keramik itu beda, bahkan granit juga beda perlakuan ya. Dan itu artinya kalau teman-teman mau bermain epoxy resin dekoratif, bukan yang jenis-jenis yang polos-polos itu ya, yang istilahnya itu hanya bermain di solid warna, itu beda. Kalau di solid warna itu kan hanya butuh media rata terus dirollkan aja, itu udah cukup ya untuk finishing akhirnya. Tapi tetap kalau teknik yang benar itu memakai raskam seperti yang saya kerjakan di video ini, dan video-video yang lain juga tetap sama ya cara pengerjaannya. Nah, kemudian untuk yang menanyakan mengenai kenapa saya kalau pengerjaan epoxy itu diinjek-injek nggak apa-apa, itu memakai sepatu khusus epoxy. Jadi teman-teman kalau mau mencari sepatu untuk pengerjaan epoxy bisa cari di Tokopedia. Ketik aja di Tokopedia zaman sekarang, jangan kayak orang susah, semuanya gampang dicari. Itu namanya sepatu epoxy, itu udah pasti banyak yang jual. Nah, memang untuk harganya juga bervariasi, ada yang mahal, ada yang murah. Nah, kalau yang saya pakai sih sekitar harga hampir 300 ribuan lah gitu, yang kurang lebihnya ya. Nah, kemudian akhir-akhir ini saya juga sangat lama membuat konten karena kesibukan saya itu bermain proyek ya. Jarang sekali saya membuat tutorial gitu ya. Nanti ya sesekali juga kalau ada waktu saya buat tutorialnya untuk mengenai detail-detailnya gitu ya, untuk spesifik kita membahas masalah-masalah yang sering dipertanyakan gitu. Tapi kalau untuk sekarang ini karena banyak pekerjaan dan banyak juga kegiatan-kegiatan di luar kota, tapi stay saya tetap di Jakarta. Nah, untuk teman-teman yang di wilayah Jakarta dan sekitarnya, kalau mau memakai jasa kami silakan email atau DM ke IG. Sebab kalau masalah tanya jawab mengenai epoxy pengerjaannya itu semuanya sudah ada, saya buatin videonya, dan itu sebabnya saya tidak mau merespon email yang berisi tanya jawab tuh, karena ranahnya beda ya bro ya. Sebab di satu sisi saya juga harus mencari nafkah buat keluarga saya, satu sisi juga saya harus mengedukasikan ilmu kepada saudara-saudara kita, bangsa kita, supaya ilmu saya bermanfaat buat kalian semua. Oke, like, subscribe, jangan lupa tunggu video selanjutnya, walaupun lama tunggu aja lah ya. Bunyikan tombol lonceng biar kelunding gitu ketika saya upload. Dan sebentar lagi saya akan pergi ngopi. Ini ngopinya agak jauh di daerah Pademangan, di dekat utara sana. Ngopinya ada sambil makan seafood. Like, subscribe, jangan lupa. Ciao.